Ya memang mungkin kami punya satu tujuan karena kami melihat situasi dan kondisi ini kan belum tertata dengan baik. Dengan adanya Eceng Gondok ini kan mungkin ada wisata-wisata yang datang untuk berkunjung di pinggiran Danau Tondano ini. Masyarakat bisa melaksanakan kembali aktivitas yang merupakan tradisi dari masyarakat yaitu nelayan dengan menangkap ikan dan sekaligus juga menambah penghasilan untuk keluarga, khususnya di daerah pinggiran danau. Tentunya peran aktif dari masyarakat ini menjadi tumpuan juga yang akhirnya menjadi sebuah budaya kita menjaga Danau Tondano. Tetapi prinsip Eceng Gondok ini dia akan bertumbuh. Dia bibit sedikit saja dia akan bertumbuh. Maka ke depan kalau TNI sudah tidak ada lagi di danau, saya minta warga nanti NASA untuk melakukan patroli kontrol sepanjang danau ini. Tadi tidak bertumbuh lagi. Kalau dia sudah berkembang biak lagi seperti saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Merdeka Podcast bersama saya, Sertuko Advendrika. Hari ini kita akan membahas upaya nyata yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat, khususnya oleh Kodim 1302 Minahasa dalam menjaga lingkungan hidup. Fokus kita adalah penanganan gulma eceng gondok di Danau Tondano. Dan saat ini sudah bersama kita Komandan Kodim 1302 Minahasa, Letnan Kolonel Infantri Mutakbir. Selamat datang, mohon izin Komandan. Ya, selamat datang, terima kasih. Baik, gimana kabar Komandan? Alhamdulillah baik kabar hari ini. Ya. Komandan, mohon izin sebelumnya, kalau Minahasa ini yang setahu saya ibu kotanya itu Tondano, Komandan. Betul. Siap, Komandan. Kemarin kami juga sempat stay di sana sekitar 2,5 bulan karena ada agenda TC-PON yang dipusatkan di Tondano, Komandan. Jadi hampir setiap hari itu kami melewati Danau Tondano, Komandan, yang kita ketahui persiapan bersama. PON apa itu? PON 2024 Medan Aceh, Komandan. Oh. Siap, Komandan. Jadi kemarin kami di sana hampir 2,5 bulan di sana, Komandan. Jadi hampir setiap hari itu kami melihat kondisi dari Danau Tondano ini, Komandan. Komandan bisa menceritakan sedikit nih, Komandan, bagaimana sebelumnya kondisi eceng gondok ini di Danau Tondano sebelum dilakukan penanganan oleh Kodim 1302 Minahasa, Komandan. Baik, terima kasih. Sebelum saya jawab pertanyaannya, saya ucapkan terima kasih sudah mengundang saya selaku Komandan Kodim 1302 Minahasa di podcast Merdeka di sini. Terkait dengan menjadi narasumber tentang penanganan eceng gondok yang dilakukan oleh TNI khususnya Kodam 13 Merdeka, dalam hal ini yang dikerjakan oleh Kodim 1302 Minahasa. Secara umum untuk kondisi eceng gondok di Danau Tondano sebelum kita kerjakan memang penyebarannya cukup signifikan dan sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di sana, termasuk terjadinya pendangkalan, kemudian ekosistem danau juga menjadi terganggu karena tertutupi oleh gulma eceng gondok yang sudah sangat memprihatinkan. Sehingga Danau Tondano ini sesuai dengan Perpres nomor 60 tahun 2021 merupakan salah satu dari 15 danau prioritas nasional yang harus diselamatkan. Sehingga dari TNI mengambil peran aktif dalam melaksanakan pelestarian lingkungan, di dalamnya pelestarian perairan Danau Tondano. Ya, itu. Apa sih sebenarnya, Komandan, yang menjadi dorongan atau latar belakang Kodim 1302 Minahasa terlibat langsung dalam menangani permasalahan eceng gondok ini, Komandan? Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita TNI itu kan harus hadir dalam mengambil bagian dalam mengatasi kesulitan masyarakat atau rakyat yang ada di tempat kita bertugas. Kebetulan saya bertugasnya di Kodim 1302 Minahasa, dan kita melihat bahwa Danau Tondano ini
menjadi prioritas nasional yang harus diselamatkan dan dipenuhi Eceng Gondok, sehingga kita berupaya berkolaborasi dengan seluruh pihak, seluruh instansi stakeholder untuk melaksanakan pembersihan Eceng Gondok yang ada di Danau Tondano. Karena di Tondano, Danau Tondano ini merupakan tempat mata pencaharian dari masyarakat, karena rata-rata masyarakat di sana menggantungkan hidupnya dari hasil danau. Di sana jenis ikan air tawar, mujair, ya betul, nike, di sana cukup banyak, dan itulah menjadi sumber mata pencaharian masyarakat. Namun dengan kondisi Eceng Gondok ini banyak keluhan dari masyarakat bahwa perahu-perahu mereka agak terhambat dan terganggu dengan adanya Eceng Gondok. Kemudian menurun juga jumlah, mungkin hasil tangkapannya juga semakin tahun itu menurun, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Nah itu termasuk kedalaman dari danau ini mungkin sekitar 20 tahun yang lalu dia bisa sampai 30 meter ke bawah. Nah sekarang sudah sekitar 13 sampai 15 meter lagi, artinya terjadi pendangkalan di sana. Mungkin disebabkan dari berbagai hal, ya salah satu penyebabnya adanya Eceng Gondok tersebut. Ya. Baik Komandan, kalau yang kita ketahui bersama sekitar awal tahun kemarin itu mendapat bantuan 2 alat ya Komandan. Ya, alatnya itu konveyor ya Komandan, dan ponton. Ya. Komandan, masyarakat tentu pasti penasaran. Bisa dijelaskan bagaimana cara kerja dari alat ini Komandan untuk penanganan gulma air tersebut? Iya, betul. Ya, kita menerima bantuan dari Bapak Presiden RI. Itu ada 2 jenis berupa alat konveyor dan ponton, perahu ponton. Untuk konveyor ada 3 unit, kemudian ponton, perahu ponton itu ada 6. Sehingga masing-masing konveyor itu 2 ponton. Kalau kita menyebutnya ada 3 paket, karena 1 paket konveyor itu 2 ponton dan 1 konveyor. Ya, kalau teknis kerjanya hampir sama dengan konveyor seperti biasanya. Ponton ini berfungsi untuk mengambil Eceng Gondok yang berada di permukaan air, dinaikkan. Jadi di satu ponton itu ada konveyor lagi untuk menaikkan Eceng Gondok ke ponton. Kemudian perahu ponton tersebut itu mengangkut ke konveyor darat, yang konveyor darat inilah yang menaikkan ke truk atau armada yang sudah disiapkan. Nah, ini cukup efektif dalam penggunaan ini karena dia bisa mobile ke sana kemari. Ya, ada keuntungan dan kelebihan masing-masing dari masing-masing alat. Ya. Berarti dengan bantuan alat ini sudah terlihat ya Komandan, begitu besar perubahan ya Komandan? Ya, cukup besar. Cukup besar. Baik. Nanti kalau ada waktu bisa datang lagi ke sana. Baik Komandan. Berarti izin Komandan, dalam pelaksanaan ini pastikan ada tantangan ya Komandan. Apa saja kendala utama yang dihadapi baik secara teknis maupun non-teknis Komandan? Ya, secara umum kalau dibilang secara teknis tidak ada tantangan, semuanya bisa kita atasi di lapangan. Namanya juga kita bekerja dengan mesin, dengan alat, tentunya hanya membutuhkan perawatan-perawatan saja, perbaikan kecil yang biasalah yang namanya mesin. Tapi secara umum tidak ada kendala untuk menyelesaikan, untuk beroperasional alat yang diberikan oleh Bapak Presiden RI 1. Kemudian secara non teknis, nah ini yang bukan kendala sih, tapi kalau kita bilang adalah yang agak sulit kita bendung karena itu faktor alam seperti misalnya cuaca, arah angin. Jadi kalau misalnya memang agak lucu juga Eceng Gondok di sana. Kita tunggu di Tonsari, di Tondano, dia lari ke arah Kakas gitu kan. Nah, dia nanti 1 minggu kemudian dari Kakas tadi berpindah lagi ke arah Tonsari. Jadi masing-masing titik ini sudah kita pasang alat konveyor tadi untuk nunggu itu.
Jadi makanya kalau misalnya ada yang datang melihat, wah sudah bersih sekali, nanti tunggu 2 minggu kemudian itu datang lagi, muncul lagi itu banyak sekali. Karena eceng gondok ini bergerak. Bergerak ya? Ya, bergerak dia sesuai dengan arah angin. Jadi yang tengah-tengah itu dia akan ngumpul di titik, misalnya di Kakas, habis itu nanti 1 bulan kemudian atau 1 minggu kemudian ngumpul lagi di situ. Ya seperti itu. Ya itu faktor-faktor non teknis lah yang seperti yang agak susah kita bendung. Tapi kita mengatasinya dengan cara tadi, conveyor ini kita pasang di setiap titik. Setiap titik. Itu. Baik. Ya, untuk mengatasi. Baik, Komandan. Selain juga kan alat, tentunya kan ada peran dari prajurit ini kan, Komandan. Bagaimana nih tanggapan masyarakat sekitar tentang keterlibatan langsung dari kita ini, Komandan, prajurit TNI? Wah, cukup positif tanggapan masyarakat, karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya danau ini kan adalah tempat mata pencaharian masyarakat. Mereka malah senang dan kita berkolaborasi di bawah, bersama-sama mengerjakan itu. Keterlibatan TNI maupun siapapun untuk mengerjakan itu tentunya sangat berpengaruh besar untuk menyelesaikan ini. Karena yang namanya alat ini kan harus diawaki, harus ada yang mengendalikan, harus ada yang mengoperasionalkan, termasuk masyarakat juga kita libatkan, dan bukan cuma masyarakat, mahasiswa juga kita laksanakan semacam karya bakti di sana. Kemudian, jadi selain kita mengerjakan kegiatan pembersihan gulma eceng gondok ini, kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lain seperti pemanfaatan eceng gondok tadi, kerajinan maupun pupuk, dan kita edukasi kepada masyarakat terkait dengan itu. Baik, Komandan. Berarti sudah ada kerjasama kan ini, Komandan, kan dengan beberapa pihak, dengan pihak lokal pun di situ, masyarakat ya, Komandan. Jadi izin, Komandan, kedepannya apa harapan dari Komandan terhadap kelanjutan program penanganan eceng gondok ini, Komandan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Ya, dalam jangka pendek ya harapan saya, mari kita semuanya berkolaborasi melaksanakan pembersihan eceng gondok ini. Kita pelihara danau kita di Sulawesi Utara, salah satu danau kebanggaan orang Minahasa di Sulawesi Utara ini, dan salah satu ikonnya kita adalah Danau Tondano. Kita sama-sama berkolaborasi membersihkan eceng gondok dan memeliharanya. Artinya mungkin dengan cara tidak membuang sampah di aliran sungai yang bermuara ke arah danau, kemudian mungkin penggunaan bahan-bahan kimia dari lahan juga mungkin agak dibatasi, tidak sembarangan, karena hal-hal yang seperti itulah yang bisa mencemari lingkungan dan akan bermuara ke Danau Tondano. Kemudian untuk jangka panjang ya semuanya harus kita pelihara, pemeliharaan. Dipelihara, jadi kalau misalnya danau ini sudah bersih, harapannya ke depan danau ini sebagai menjadi tempat wisata bagi masyarakat lokal maupun mancanegara bisa datang ke sana untuk menikmati keindahan Danau Tondano. Seperti tujuan dan visi-visi dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, bahwasanya Danau Tondano ini akan dijadikan destinasi wisata yang mungkin mendunia di masa yang akan datang. Ya. Baik, Komandan. Terakhir nih, Komandan. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kelestarian Danau Tondano ini, Komandan? Ya, terima kasih. Saya berpesan kepada masyarakat dan semuanya lah, kita semuanya, bahwa mari kita jaga Danau Tondano ini kelestariannya dengan cara eceng gondok ini kita atasi sama-sama dalam memperindah Danau Tondano, sehingga Danau Tondano ini tetap menjadi Tondano yang bersinar
bersih, indah, dan udara segar. Kemudian dalam jangka panjang setelah bersih ya kita laksanakan pemeliharaan, menimbulkan kesadaran dari masing-masing kita untuk tidak mencemari lingkungan yang pada ujungnya air itu akan mengalir ke arah Danau Tondano. Terlebih lagi di danau ini sangat penting bagi kita semuanya di Sulawesi Utara, karena di sana ada pembangkit listrik yang bisa menerangi seluruh wilayah baik di Manado maupun ke Bitung juga sampai aliran listrik tersebut. Kemudian sumber air juga di sana, sumber air minum di wilayah-wilayah sekitar termasuk di kabupaten-kabupaten lain juga sumber air minum berasal dari sana, sumber air bersihnya. Sehingga mari kita sama-sama menjaga Danau Tondano ini agar tetap menjadi Tondano yang bersinar. Mungkin. Baik, terima kasih banyak Komandan atas penjelasan dan informasi sama-sama bagi kita semua. Semoga apa yang Komandan sampaikan ini dapat bermanfaat dan pesan yang sudah Komandan sampaikan juga dapat diperbuat oleh masyarakat sekitar. Ya. Baik, terima kasih Komandan. Bagi para pendengar, semoga obrolan hari ini bisa membuka wawasan kita semua bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Sertu Koat Fenrika pamit undur diri. Salam TNI bersama rakyat. Merdeka!